Halo, perkenalkan nama saya Dio Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas berpraktik pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, kita langsung ke soal. Berikut soal tugas kedua pada aktivitas ke-8 di mata kuliah jaringan komputer. Terlihat di soal, silakan pelajari panduan praktik tugas kedua, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS, CLS/, tanda tanya, CLS tanda tanya, ipconfig, ipconfig/all, dan seterusnya. Kemudian laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa dan penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Baik, kita langsung ke praktik menggunakan aplikasi CMD. Sebelumnya saya akan buka aplikasi CMD. Sebelumnya untuk soal saya sudah copy ke aplikasi Word. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu CMD. CMD atau Common Prompt adalah salah satu alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Windows melalui perintah berbasis teks. Dengan menggunakan CMD, kita dapat melakukan berbagai macam tugas administratif dan diagnostik, seperti mengatur konfigurasi jaringan, memanipulasi file dan folder, serta memeriksa status koneksi jaringan. CMD memungkinkan kita untuk menjalankan perintah secara langsung, yang seringkali lebih cepat dan lebih efisien daripada menggunakan antarmuka grafis. Jadi, meskipun CMD terlihat sederhana, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mengelola berbagai aspek dari komputer kita. Baik, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu perintah CD atau CD. Perintah CD merupakan singkatan dari change directory yang berfungsi untuk berpindah antar folder atau directory di sistem komputer. Sebagai contoh, kita akan pindah ke folder dokumen dengan cara yaitu change directory, kemudian dokumen. Nah, ini kita sudah pindah ke directory atau ke folder dokumen. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah CLS. CLS digunakan untuk membersihkan layar Common Prompt. Jadi setelah kita mengetik atau membuat banyak perintah menggunakan Common Prompt, kita bisa membersihkannya dengan perintah CLS. Nah, saya sudah bersih kembali. Untuk yang ketiga yaitu CLS/tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan dan informasi lebih lanjut mengenai perintah CLS itu sendiri. Mengipu, kita coba CLS/tanda tanya. Nah, ini clear the screen atau CLS. Untuk soal selanjutnya yaitu dir/tanda tanya. Perintah digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada dalam directory saat ini. Jika kita mengetikkan dir/tanda tanya sama seperti CLS/tanda tanya sebelumnya, kita dapat menampilkan informasi atau bantuan yang dapat kita gunakan dengan perintah dir, tersembunyi atau menyortir daftar berdasarkan nama. Jadi kita bisa dir/tanda tanya. Nah, ini dia isi dari dir/tanda tanya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu ipconfig. Perintah ipconfig adalah salah satu perintah yang sangat penting untuk melihat konfigurasi jaringan komputer kita. Ketika kita mengetikkan ipconfig, kita akan melihat informasi tentang alamat IP, komputer, subnet mask, dan gateway defaultnya. Jadi kita ketikkan ipconfig. Ini dia dari alamat
alamat IP, subnet mask, dan gateway defaultnya. Kemudian jika kita merasa informasi dari konfigurasi jaringan kita kurang lengkap, kita bisa menggunakan IP config slash all pada soal nomor 6 ini. IP config slash all. Nah, pada perintah kali ini menampilkan semua, memuat informasi semua tentang jaringan komputer yang terdapat pada komputer kita seperti MAC, DNS, dan konfigurasi adaptor jaringan yang lainnya. Kemudian kita nomor 7, ipconfig /. Pada perintah kali ini menampilkan daftar opsi dan sintaks yang dapat digunakan dalam perintah ipconfig. Di sini terdapat ipconfig sebagai contoh, ipconfig all, renew atau release, dan seterusnya. Baik, kita langsung ke soal nomor 8. Kita ketikkan ipconfig /release. Pada perintah kali ini digunakan untuk melepas alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Kita ingin mengajarkan perintah ini, komputer kita akan kehilangan alamat IP sementara dan koneksi jaringan akan terputus. Jadi di sini sudah muncul isi dari perintah ipconfig /release. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig /renew. Sebelumnya kita melepas dengan perintah ipconfig /release untuk mendapatkan kembali alamat IP baru dari server DHCP. Kita akan menggunakan perintah yaitu ipconfig /renew. Makanya saya kehilangan jaringan komputer. Baik, ini setelah itu kita lanjut ke soal nomor 10 yaitu ipconfig /display DNS. Kita ketikkan ipconfig pada soal nomor 10 ini digunakan untuk menampilkan cache DNS komputer. DNS cache berisi informasi mengenai nama domain yang sebelumnya pernah kita akses, sehingga mempercepat proses pencarian alamat IP ketika kita mengunjungi situs yang sama. Ini terdapat cache dari komputer kita. Untuk soal selanjutnya yaitu flash DNS, ipconfig /flash. Pada nomor 11 ini kita bisa menggunakan perintah ipconfig /flash DNS. Perintah ini menghapus seluruh entry DNS yang tersimpan dan komputer akan melakukan pencarian DNS lagi kita mengakses situs web. Jadi ini muncul successfully flush the DNS result, which is berarti sukses dalam menghapus atau menghilangkan DNS yang tersimpan dalam komputer kita. Untuk selanjutnya yaitu perintah ipconfig /register DNS. Baik, untuk yang nomor 12, perintah ipconfig DNS digunakan untuk mendaftar ulang komputer di DNS server. Ini berguna ketika kita ada perubahan pada pengaturan DNS dan kita ingin memastikan bahwa komputer kita terdaftar dengan benar di server. Untuk soal selanjutnya yaitu aktifkan perintah ping. Di sini kita bisa ping apa aja dalam perintah ping.
Sini kita ambil contoh ping min T ya. Ping min P. Kita bisa ambil contoh di sini. Kita coba ping IP address. Nah, pada fungsi perintah ping ini menguji on-access komputer kita dengan komputer lain di jaringan. Sebagai contoh, mungkin komputer saya tidak terhubung dengan jaringan dan maupun komputer lain. Jadi begitu kita ping Google, notice message karena saya tidak ada koneksi dengan internet, tapi perintah ping digunakan untuk menguji koneksi tersebut. Jika terdapat seperti ini, berarti komputer saya tidak terkoneksi dengan internet. Jadi kita lanjut ke soal nomor 14, yaitu netstart. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan statistik jaringan komputer seperti koneksi aktif, port yang digunakan, dan informasi lainnya. Kita coba perintah netstart. Ini yang lama ya. Nah, ini sudah muncul TCP IP, local address, dan lain-lainnya. Kita langsung ke tracer. Perintah tracer atau trace through route digunakan untuk melacak jalur yang dilalui oleh data dari komputer menuju ke server atau host tertentu. Sebagai contoh, kita mungkin kita bisa ambil contoh domain result address testnet, mungkin tracer Mindy ya. Ini muncul trace. Perintah digunakan untuk melacak jalur yang dilalui data dari komputer. Kita coba trace Google ya. Nah, seperti ini trace komplit. Untuk selanjutnya kita lanjut ke ping. Perintah ping adalah kombinasi antara ping dan trace. Tracer ini memberikan analisis lebih mendalam tentang jalur yang dilalui data dan juga memberikan statistik yang lebih detail mengenai kualitas jalur tersebut. Sebagai contoh, kita Google juga, yaitu ping jadi ya. Kita lanjut ke soal nomor 17, yaitu NSLOOKUP. Perintah NSLOOKUP digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah nama domain. Misalnya kita ingin mengetahui alamat IP dari google.com, kita bisa melakukan dengan nslookup.google.com dan sistem akan memberikan alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Jadi mungkin kita ke arisel.net ya. NSLOOKUP
ya. Kita lanjut ke soal nomor 18, yaitu perintah NET adalah alat konfigurasi yang sangat kuat untuk mengelola pengaturan jaringan di komputer kita. Dengan menggunakan perintah ini kita dapat mengubah pengaturan seperti IP, koneksi WiFi, dan banyak lagi. Misalnya net interface, show interface, dan menampilkan status dan dari setiap koneksi jaringan yang ada. Jadi coba kita ketikkan perintah net. CLS dulu. CLS net. Baik, kita lanjut ke soal 19, yaitu root. Perintah root digunakan untuk menampilkan atau mengubah tabel routing di komputer. Tabel routing ini menentukan bagaimana data dikirim melalui jaringan. Dengan mengetikkan root print, kita dapat melihat tabel root yang ada di komputer kita. Oke, coba kita ketikkan root. Misalnya kita root print Kemudian kita lanjut ke soal nomor 20, yaitu net. Perintah net adalah perintah multifungsi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan, seperti berbagi file, melihat status pengguna, atau menggunakan konfigurasi jaringan. Misalnya kita bisa mengetikkan net user atau melihat daftar pengguna yang terdaftar di komputer. Jadi kita bisa ketikkan net user. Informasinya administrasi gateway, default, account, dan gateway ini. Itu dia soal yang sudah saya kerjakan dari 1 sampai 20. Mungkin banyak kesalahan dari saya dari setiap soalnya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyimak video ini sampai akhir, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Salam semuanya.